Puji Tuhan, tidak terasa setiap kita berada dalam akhir tahun, saudara ya. Dalam kesempatan ini sebelum kita mengakhiri tahun 2023 ya, dan sebelum kita juga memasuki tahun 2024, tahun baru yang semuanya serba baru ada di hadapan kita. Saya ingin sharing berbagi dengan saudara sekalian satu tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul mendekat kepada Tuhan. Saya rindu tema ini, pengajaran firman Allah ini sekaligus menjadi modal kita gitu ya. Saya ulang ya. Jadikan firman Allah yang saya bagikan sama saudara pagi ini itu menjadi modal setiap kita dalam rangka kita memasuki tahun baru 2024. Modal apa? Modalnya adalah mendekat kepada Tuhan. Saya tidak tahu kehidupan rohani saudara, iman saudara hari ini sedekat apa engkau dengan Tuhan. Tapi lewat pengajaran firman Allah yang saya coba lepaskan kepada Anda pagi ini, saya ingin dorong setiap kita sebelum kita mengakhiri tahun ini, biarlah akhir tahun ini menjadi persiapan buat kita untuk kita semakin melekat, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi masa-masa akhir tahun ini semakin dekatkan diri kita. Sehingga begitu kita masuk tahun baru 2024, kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Karena saya beri nama begini, mendekat kepada Tuhan itu modal penting, modal besar buat kita. Untuk kita masuk mengarungi tahun baru 2024. Mari kita baca ayatnya dulu ya, modal kita mendekat kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10. Kita baca berganti-gantian Bapak Ibu Saudara ayat 20 sampai dengan 25. Saya membaca di ayat yang ke-20, Anda lanjutkan 21, 25-nya sama-sama ya. Saya baca ayat 20, begini kata firman Allah. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Teruskan 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22 ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 23 teruskan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24 saya baca ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 sama-sama kita baca 2 dan 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Hari ini kita berada pada tanggal 26 Desember. Berarti tinggal berapa hari lagi? 5 hari lagi saudara ya. Kita akan mengakhiri menutup tahun 2023. Dan biasanya yang paling ramai diperbincangkan akhir tahun seperti ini, tinggal beberapa hari selesai tahun 2023. Yang banyak diperbincangkan, yang ramai dibicarakan hari-hari ini apa saudara yang Anda dengar di akhir tahun ini? Prediksi tahun 2024. Yang lagi marak dibicarakan adalah ramalan-ramalan apa yang terjadi yang ada di hadapan kita tahun depan. Ramalan atau prediksi tentang ekonomi di tahun depan seperti apa, itu kayak kita dengar. Tentang dunia bisnis, tentang dunia usaha pekerjaan, bagaimana keadaannya, prediksinya, ramalannya di tahun 2024. Ini yang lagi banyak ramai diperbincangkan, diramalkan. Bahkan lagi ramai juga dibicarakan kalau Anda lihat di media sosial, YouTube, TikTok ramai tentang kesehatan di tahun depan 2024. Ada banyak isu
Barangkali hoak, semoga hoak begitu saudara ya. Tentang munculnya pandemi yang kedua. Yang katanya 2025 dimajukan gitu. Itu isunya banyak, ramalannya banyak, prediksinya banyak. Ya, termasuk prediksi tentang hukum. Apalagi yang lagi rame sekarang tentang apa itu prediksi ramalan tentang dunia politik. Ya, siapa yang terpilih nanti pada bulan Februari 2024 tanggal 14 yang menjadi calon presiden dari 3 calon, siapa yang terpilih, ramalannya banyak, iya kan? Prediksinya banyak, macam-macam prediksi. Termasuk soal masa depan kehidupan kita, termasuk ekonomi kita, keuangan kita, hidup kita ke depan seperti apa. Akhir tahun begini hampir tiap hari yang kita dengar apa? Prediksi ramalan tahun depan bagaimana keadaan yang ada. Maksud saya mengajarkan firman Allah ini pada saudara pagi ini, yang kita pegang bukan prediksi memasuki tahun depan. Yang kita percaya bukan ramalan-ramalan prediksi apa yang terjadi di tahun depan. Boleh saja kita dengar, boleh saja kita lihat, tapi jangan dipegang, jangan dipercaya. Oh nanti hidupku seperti itu. Katanya dunia usaha susah, berarti usahaku susah. Bukan itu yang kita pegang. Masa depan yang ada di depan kita 2024 bukan itu yang kita percaya. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan janji-janji firman-Nya pada kita. Tinggal Anda, up to you, saya katakan. Anda mau pegang yang mana ini? Karena gini ya, kalau kita bicara ramalan, prediksi. Ternyata bukan hanya di Indonesia yang namanya meramal itu eksis. Yang suka disebut paranormal. Ternyata dunia barat, orang-orang barat pun mulai tertarik dengan ramalan. Orang-orang barat mulai terkecoh, tertarik dengan namanya ramalan. Karena rupanya mereka juga pengen tahu nanti ke depan masa depanku seperti apa. Bisnisku, usahaku, ekonomi. Dan termasuk kita, tidak sedikit di antara kita orang Kristen juga terkecoh, tertarik, percaya dengan namanya prediksi dan ramalan-ramalan segala macam di tahun depan. Tetap saya mau katakan, kita sebagai umat Tuhan, Anda yang tergembala bersama dengan saya setiap hari lewat pengajaran-pengajaran firman Allah. Ingat sekali lagi sebagai gembala, tentu saya harus ingatkan Anda semua. Yang kita percaya, yang kita pegang bukan prediksi ramalan semua para ahli yang ada. Termasuk yang disebut paranormal dengan penerawangan ramalannya. Bukan itu. Kenapa? Karena setiap kita anak-anak Tuhan, dari mulai kita merayakan Natal sampai berita firman Allah di akhir tahun, Tuhan itu kasih janji firman sama kita. Pegang janji firman, ya. Pegang perkataan Tuhan. Percayai janji Tuhan. Itu yang terlaksana, yang jadi atas setiap kita. Karena ingat, kalau Tuhan berjanji, pasti digenapi. Kalau Tuhan kasih janji kepada setiap kita, Anda percayai, Anda pegang erat-erat, Anda hidupi, Anda lakukan. Percayalah dalam nama Yesus, janjinya Tuhan, ya dan amin, pasti terjadi, digenapi dalam hidup saudara. Nggak mungkin meleset. Saya selalu bilang, lebih mudah langit bumi hancur daripada firman Allah itu gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal janjinya. Pasti terjadi di tahun depan sama kita. Makanya berpeganglah, percayalah kepada janji Tuhan. Bukan prediksi dan segala macam ramalan yang ada. Anda mau contoh? Saya kasih contoh sama saudara. Tentang yang namanya prediksi, ramalan. Itu kebanyakan gak jadi. Beberapa puluhan tahun yang lalu yang begitu lama, sekitar tahun 60-an. Ada satu grup band yang muncul pertama di Inggris. Namanya adalah The Beatles. Apa yang terjadi ketika grup band itu mulai mempromosikan dirinya? Banyak pakar-pakar musik ya, yang expert dalam dunia industri musik ya. Pakar-pakar perusahaan rekaman musik mengatakan, lihat tulisan ini. Mereka berkata begini, para pakar industri musik. Kami rasa The Beatles tidak akan bisa melakukan apapun juga di pasaran. Nggak laku gitu ya. Nggak akan bisa sukses. Para pakar musik, para industri rekaman musik berkata nggak bisa sukses. Bahkan mengatakan kelompok penyanyi bergitar sedang turun, tidak populer. Mereka berkata orang-orang di Inggris bahkan dunia nggak suka dengan grup-grup band musik cuman main gitar. Itu prediksi.
Itu ramalan orang-orang yang expert dalam bidang dunia musik. Industri rekaman musik, para pakar berkata nggak bisa berhasil The Beatles. Itu ramalan. Tapi kenyataannya kita tahu cerita itu. Sekitar tahun 62 dan seterusnya 62, 63, 64. Ya, orang-orang yang umurnya seumur saya, bahkan yang di atas saya, bahkan saya lihat anak-anak muda yang di bawah saya jauh, adik-adik saya banyak tahu sekarang lagunya The Beatles. Saya lihat dengar di tip-tip musiknya lagunya The Beatles. Siapa yang tidak kenal The Beatles di antara kita? Sangat top, sangat legend, legenda. Siapa yang tidak tahu John Lennon vokalisnya The Beatles, ya kan? Siapa yang tidak tahu Paul McCartney, pemain bass sekaligus pembantu vokalnya, dan seterusnya. Sampai hari ini legend grup band ini. Padahal dulu diprediksi, diramalkan, gak bisa berhasil. Ternyata meleset ramalannya. Betul apa tidak? Ternyata ramalan prediksinya salah total. Gagal total ramalan. Gak sukses, gak bisa berhasil. Ternyata berhasil. Makanya yang ada mau pegang yang mana? Ramalan yang ada percaya. Prediksi segala macam yang ada pegang. Jangan. Sebagai orang beriman, pegang janji Tuhan. Percaya janji Tuhan. Ramalan dunia bisa meleset. Prediksi katanya begini-begini bisa gak terjadi. Yang terjadi justru janji Tuhan. Masih ada banyak contoh. Yang realita. Yang saya ingin tunjukkan sama saudara. Ketika yang namanya komputer itu diperkenalkan. Komputer yang namanya Chairman of the Board IBM. Komputer IBM yang sangat di lemari begitu ya. Ketika dipopulerkan pertama, ada banyak orang berkata begini, saya rasa pasaran dunia terbuka untuk sekitar 5 komputer. Bayangkan, begitu komputer muncul, produknya diperkenalkan, orang pesimis, nggak bisa laku. Paling-paling komputer ini laku saat dunia hanya 5 buah saja, 5 biji saja. Bayangkan, saking pesimisnya. Dianggap apa? Nggak mungkin berhasil, nggak mungkin bisa sukses. Jualan apa ini? Produk apa ini komputer? Sistem apa ini? Dianggap tidak ada gunanya. Itu puluhan tahun yang lalu. Itu ramalan banyak orang. Itu prediksi banyak orang. Paling-paling cuma laku sukses 5 biji seluruh dunia. Tapi hari ini kita tahu. Dunia dikendalikan sama komputer. Denyut jantungnya kehidupan dunia. Komputer semua yang atur. Dunia kerja, dunia keuangan, dunia ekonomi. Semuanya termasuk listrik, semuanya semua komputerisasi kan yang atur. Anda coba sebutkan pekerjaan dunia kerja yang maju, itu komputer semua. Itu kalau komputer mati di seluruh dunia ya kelepak-kelepak semua saudara ya. Ternyata dunia sekarang gak bisa hidup dengan sistem komputer. Semuanya disetting pakai sistem komputer. Anda bayangkan, tapi zaman dulu dikatakan apa? Nggak ada gunanya nih komputer. Itu ramalan saudara ya, itu prediksi. Ternyata meleset. Mau contoh lagi, saya kasih tahu. Makanya kita pegang, bukan prediksi. Saya cuma mau tunjukkan, pegang janji Tuhan. Jangan pegang ramalan prediksi, banyak salahnya. Kalau Anda lihat gambar ini, gambar sebuah telepon. Kita sama-sama tahu penemu telepon kalau nggak salah Alexander Graham Bell ya. Gitu ya waktu sekolah dulu saudara ya. Alexander Graham Bell. Setelah ketemu telepon, ada sebuah perusahaan industri ya semacam telekomunikasi waktu itu namanya Western Union. Western Union itu terkenal dengan pengiriman uang kan. Tapi ternyata Western Union itu juga perusahaan industri telekomunikasi waktu itu. Mungkin penangkapan saya semacam penemuan telepon ini mau disalurkan ke rumah-rumah gitu ya. Menjadi sarana alat telekomunikasi. Jadi yang namanya Western Union semacam perusahaan telekomunikasi memfasilitasi itu kepada dunia. Tapi apa ramalannya? Apa kata orang? Orang berkata begini, yang namanya telepon saat itu ini terlalu banyak kelemahannya kata prediksi orang. Untuk dipikirkan secara serius sebagai alat komunikasi. Alat ini kata prediksi tidak ada nilainya bagi kita. Itu puluhan tahun yang lalu. Penemuan telepon dianggap tidak ada gunanya, banyak kelemahannya, gak ada nilainya buat kita. Untuk apa telepon ini waktu itu? Tapi kita tahu sekarang bahwa ternyata ramalannya itu semua, prediksi itu semua gak betul. Meleset, gagal total.
Karena kita tahu kehidupan kita manusia di dunia ini semuanya di tangan kita itu telepon sekarang ini. Teleponnya di tangan kita itu pengembangan dari Alexander Graham Bell, telepon yang sebesar itu. Setiap hari di tangan kita pegang handphone, setiap menit. Iya kan, kalau kita tidak pegang handphone rasanya gimana gitu. Kita keluar rumah mau kerja, handphone ketinggalan. Sudah jauh kita tinggalkan rumah, Anda pasti balik lagi kan. Kenapa? Rasanya nggak bisa pisah dari ini. Ini udah kayak jantung kita ini telepon saudara. Setiap hari hidup kita dikendalikan sama ini sekarang. Tapi dulunya yang namanya telepon dianggap tidak ada gunanya. Untuk apa telepon? Itu prediksi yang salah ternyata. Anda mau pegang apa sekarang? Prediksi kah? Atau janji Tuhan? Termasuk contoh yang terakhir, yang realita, yang pernah diramalkan dunia ini. Supaya nangkep ini firman Allah dengan baik. Contoh yang keempat saya kasih tentang mobil. Ketika mobil ditemukan, mobil semacam ini, Direktur Michigan Saving Bank memberikan nasihat kepada Henry Ford supaya tidak investasi kepada perusahaan Ford Motor Company. Karena apa? Mereka berkata begini, kuda akan terus dibutuhkan, mobil percuma gitu ya. Tetapi mobil hanya sebagai hobi yang baru, mode sementara saja. Nanti mobil hilang katanya. Itu ramalan, itu prediksi puluhan tahun yang lalu. Mobil itu hanya gaya hidup yang baru, model hidup yang baru, style hobi yang baru gitu. Nanti juga hilang kok mobil. Orang akan terus pakai alat kendaraan transportasi, pakai kuda terus. Itu prediksinya loh di masa lalu. Mobil gak akan dipakai. Orang ditafsirkan akan pakai terus kendaraan yang namanya kuda. Tapi ternyata kita tahu sekarang terjawab semuanya. Ramalan itu, prediksi itu salah total semuanya. Dari 4 cerita yang saya coba sodorkan kepada Anda, kita ngerti, oh ternyata ramalan banyak meleset. Makanya saya ambil kesimpulan, saya bikin statement begini, Anda lihat. Tidak sedikit para pakar ternyata salah memperkirakan masa depan, ramalannya salah. Sesuatu yang akan meledak jadi booming atau menjadi besar dianggap hal yang tidak berguna atau hal yang kecil, yang tidak penting. Bikin apa sih gitu. Kadang seperti itu kita memandang yang namanya masa depan. Mari kita mulai masuk dalam firman Allah. Mari dalam masa depan kita di tahun 2024 yang tinggal 5 hari lagi kita akan masuki tahun depan itu. Mari ingat baik-baik yang saya katakan lewat firman Allah yang saya coba lepaskan kepada Anda. Jangan pegang prediksi. Boleh-boleh saja para pakar bikin prediksi, boleh. Dengar boleh, ya. Atau ramalan-ramalan ada banyak, silakan dengar. Tapi ingat, yang kita percaya bukan ramalan. Ramalan seburuk apapun tentang tahun depan, prediksi memberi nama apapun tentang dunia ekonomi, dunia usaha. Mungkin dikatakan susah kerja, susah ekonomi. Indonesia dikatakan sedang tidak baik-baik. Mulai terdengar nih sekarang, kelihatannya baik, tapi sesungguhnya sedang tidak baik-baik. Mungkin orang berkata macam-macam ramalan. Tapi ingat, yang kita pegang firman Allah. Bagaimana caranya kita memasuki tahun 2024? Saya kasih modal buat Anda lewat firman Allah. Hiduplah mendekat kepada Tuhan. Makin merapat, makin hidup kita rohani, iman kita mendekat kepada Tuhan. Itu jadikan modal kita masuk tahun 2024. Mari kita lihat ayat yang barusan kita baca tadi. Ibrani 10 di ayat 25. Saya baca ayat ini saudara, perhatikan baik-baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, tambah semangat antusias melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang kita kerjakan memasuki tahun depan 2024? Ayat ini katakan, janganlah Anda dan saya menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan banyak orang. Tahun depan
jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25, saya bikin kesimpulan dengan cepat. Ayat ini bicara dua hal. Dua hal yang harus kita miliki di akhir tahun ini. Ya, siap menyongsong tahun 2024. Apa yang kita mesti miliki? Ibrani 10:25 katakan, kita mesti mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari ibadah, berarti kita mesti dekat sama Tuhan lewat ibadah kita. Ibadah seperti pagi ini kan kita mendekatkan hati kita, iman kita dengan Tuhan. Makanya modal pertama adalah mendekat kepada Tuhan, ayat ini bicara begitu. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 25 bicara mendekat kepada komunitas, ada persekutuan dengan sesama saudara seiman. Jangan dianggap ke gereja tidak penting. Jangan dianggap persekutuan secara rohani seperti ini gak penting. Kita memang tidak saling lihat secara online, tapi secara rohani kita bersekutu loh. Ada banyak ribuan orang sekarang sedang bersekutu dengan kita. Anda tidak sendiri di rumah. Saya tahu kami gak sendirian. Saya sedang bersama dengan ribuan banyak orang yang saya gembalakan secara online. Jangan diremehkan komunitas. Mendekat setiap hari dalam komunitas. Jangan bolong-bolong. Mendekat kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa sih pentingnya kita mendekat sama Tuhan? Jadi nasihat saya buat saudara jemaat yang saya kasihi, memasuki tahun 2024, lihat poin satu ini, mendekatlah kepada Tuhan. Saya coba terangkan, Anda mungkin bertanya, apa pentingnya gitu? Apa pentingnya? Apa benefitnya? Keuntungannya kalau kita mendekat kepada Tuhan? Saya coba tunjukkan lewat ayat-ayat yang barusan kita baca. Dalam Ibrani 10 ayat 20 sampai 25. Saya baca sampai ayat 22 saja, menyikat waktu. Perhatikan, kenapa sih kita mesti mendekat sama Tuhan? Lihat ayat 10, ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Dikatakan apa? Yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Lihat ayat 22. Karena itu, karena apa? Marilah kita menghadap Allah, datang mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas, bukan terpaksa dan dipaksa, dan keyakinan iman yang teguh dengan percaya, oleh karena hati kita telah dibersihkan dan seterusnya. Apa sih pentingnya kita mendekat sama Tuhan? Atau begini, mengapa sih kita mesti mendekat kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah buka jalan baru buat kita. Aksesnya Tuhan sudah buka. Lewat tabir yang dibuka, itulah diri sendiri mati di atas kayu salib. Saya berharap Anda bisa nangkep apa yang saya katakan. Di masa perjanjian lama, umat Tuhan itu gak bisa langsung datang menghadap Tuhan. Umat Tuhan mesti lewat perantara. Siapa perantaranya? Para imam, para nabi. Imam itu perantara antara umat dengan Tuhan, Tuhan dengan umatnya. Tuhan berfirman, hai hambaku sampaikan pada umatmu. Ada perantara. Kalau umat punya masalah, imam, nabi tolong sampaikan sama Tuhan ya. Ada perantaranya. Dulu umat Tuhan perjanjian lama tidak bisa langsung datang sama Tuhan, harus pakai perantara imam. Tapi begitu masuk generasi perjanjian baru, tabir itu sudah terbuka, penutup itu sudah terbuka. Kenapa? Yesus yang buka, tabir itu dirinya sendiri. Dia robekkan tubuhnya, dia mati di atas kayu salib. Jadi lewat kematian Yesus di atas kayu salib, dia menjadi jalan yang baru buat kita. Artinya gini loh, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, akses kita, jalan masuk kita, jalan baru itu sudah dibuka sama Tuhan. Sehingga kapanpun kita bisa datang menghadap Tuhan. Kapanpun kita bisa mendekat kepada Dia. Kalau kita gak mendekat, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi Anda sendiri. Kenapa? Aksesnya sudah dibuka kok. Mengapa Tuhan ingin kita mendekat kepada Dia? Saya mau coba jelaskan ini sama saudara. Mengapa Tuhan ingin kita itu mendekat kepada Dia? Kalau tadi kita baca, Dia sudah buka jalan yang baru. Jalan baru itu aksesnya dibuka itu kalau dalam bahasa Yunaninya pakai kata prosagogen. Jalan baru itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain. Jadi jalan masuk kita sudah dibuka. Akses masuk.
Jadi gini loh masalahnya. Mungkin saya terangkan lewat ayat ini saja ya. Mengapa sih dia suruh kita untuk mendekat sama dia? Ini alasannya. Saya kaitkan dengan ayat ini. Ibrani 4 ayat 16. Saya baca dengan cepat. Sebab itu dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian. Bukan takut, bimbang dan cemas. Tapi dengan penuh keberanian menghampiri ya datang kepada tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tahan ayat ini, perhatikan baik-baik. Saya baca ulang sekali lagi. Sebab itu dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian, ada kata ini, menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri. Terjemahan asli disalin dengan kata proserchomai. Proserchomai itu bukan cuma sekali datang lalu balik. Bukan sekali datang cuma diam di pintu masuk. Tapi ini datangnya adalah proserchomai, menghampiri tahta kasih karunia, tahtanya Tuhan. Itu artinya adalah menghampirinya, datangnya terus menerus, terus menerus. Saya ulang ya, kenapa sih dia suruh kita datang mendekat sama dia? Karena jalan itu sudah dibuka, akses masuknya dibuka. Jadi kapanpun sebetulnya Anda itu bisa datang terus menerus menghampiri dia. Nggak usah minta izin lagi. Kadang-kadang aneh orang Kristen berkata, enak ya ada orang datang kepada Tuhan itu ada jamnya. Jam sekian, jam sekian. Saudara, kita itu anak. Anak itu bisa menghampiri Tuhan jam berapapun, kapanpun. Jam 12 malam boleh pendeta sadar sama Tuhan. Boleh, kenapa? Aksesnya sudah dibuka. Jalan masuk datang kepada Tuhan itu sudah dibuka aksesnya. Sehingga Anda dan saya anak-anaknya bisa datang terus menerus kapanpun Anda mau. Sebab Anda adalah anak-anaknya Tuhan. Anak-anak Allah kita. Kita bukan hamba. Kalau hamba, sorry kata-kata saya, karyawan, hamba, pegawai, ketika mau berjumpa sama tuannya, bikin janji, bos, saya mau ketemu sama bos, bisa nggak lewat telepon? Besok bisa nggak? Oh nggak bisa, mesti 1 minggu lagi saya ada acara. Nggak sewaktu-waktu loh, hamba sama bosnya. Tapi kalau anak nggak pakai izin, kapanpun bisa ketemu, namanya anak. Kenapa sih bisa begitu? Aksesnya, jalannya sudah dibuka. Makanya saudara, Yesus pernah berkata gini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup dan seterusnya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus itu berkata, aku ini aksesmu, aku ini jalanmu. Jangan dipikir Yesus cuma sebagai jalan keselamatan, pintu masuk keselamatan. Nah sayangnya banyak orang ketika dia masuk lewat Yesus hanya di pintu masuknya saja. Hanya sebatas percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berhenti sampai di situ. Padahal Tuhan mau Anda masuk mendekat lebih dalam masuknya. Lebih dalam masuknya. Untuk apa? Saya baca Ibrani 4 ayat 16. Kenapa Tuhan suruh kita lebih mendekat kepada dia? Lebih mendekat lagi kenapa? Lihat ayat ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri, proserchomai. Terus menerus kita boleh menghampiri. Nggak minta izin lagi. Boleh kapanpun karena kita anak. Menghampiri tahta kasih karunia. Boleh terus menerus. Tujuannya apa? Supaya, kata supaya itu menunjukkan gunanya. Faedahnya. Faedahnya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, itu keuntungannya. Kenapa Tuhan suruh kita mendekat sama Tuhan? Terus menerus boleh datang. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat kemurahan Tuhan. Supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya tahun 2024 kalau Anda punya modal ini, punya modal mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan cuma berhenti di pintu masuk. Masuklah mendekat lebih dalam. Bawa rohmu, imanmu lebih dalam mendekat kepada Tuhan. Nanti di dalam sana Anda akan lihat pertolongannya, mujizatnya. Bahkan Anda akan melihat, mengalami berkontainer-kontainer berkat Tuhan. Tuhan sediakan di tempatnya yang dalam itu. Terus masuk lebih dalam. Dan Anda bisa datang kapanpun. Sebab proserchomai terus menerus. Ada banyak contoh di Alkitab. Anda mau contoh boleh. Misalnya Lukas 18 ayat 1 sampai
berapa itu? 8 kali ya. Seorang janda yang minta dibela haknya datang sama hakim. Karena tanahnya diserobot sama orang, kira-kira begitu ceritanya. Janda datang sama seorang hakim yang lalim, yang tidak menghormati siapapun dan tidak menghargai siapapun. Itu kata firman Allah. Dan tidak punya takut sama Tuhan. Itu ilustrasi. Minta tolong, ditolak, diusir. Besok datang lagi. Diusir lagi, besok datang lagi. Dimaki-maki, pulang dia, besok datang lagi. Sampai akhirnya hakim yang lalim itu, waduh tiap hari datang. Baiklah aku tolong dia. Seperti itulah kata Alkitab, Tuhan tidak akan menunda-nunda atau menolong setiap kita. Asal kitanya begini, terus menerus datang kepada Tuhan. Kalau tanggal 26 Desember ini, ada punya masalah, udah berdoa, belum ada jawaban Pak Pendeta. Besok ada datang lagi, belum ada jawaban. Percaya begini, kalau ada terus datang sama Tuhan, tepat pada waktunya, ada mendapat pertolongan daripada Tuhan. Elia juga sama. 7 kali lo berdoa untuk minta hujan. Sekali belum terjawab. Sampai 7 kali hujan itu dikatakan, hambanya berkata, aku lihat awan sebesar telapak tangan. Langsung Elia berkata, hujan besar akan datang. Lihat saudara, dan betul hujan terjadi dengan lebat sekali. 7 kali datang berdoa lagi, terus berdoa lagi, lebih dalam lagi. Ada banyak contoh di Alkitab saudara, termasuk Naaman kan. Disuruh menenggelamkan 7 kali, 7 itu akan sempurna. Sampai Rasul bilang, tapi terus dia. Begitu dia tenggelamkan 7 kali. Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Begitu keluar tubuhnya ke 7 kali. Ditahirkan kulitnya seperti kulit bayi. Ini cuma contoh Profesor Komai. Kemarin belum dijawab doanya. Sekarang mungkin tanggal 26 belum dijawab doanya. Besok datang lagi, tidak mustahil. Besok bahkan hari ini ada terima mujizatnya. Bahkan tahun ke depan ada terima keajaibannya. Terus menerus. Profesor Komai. Datang kepada Tuhan, jangan putus asa. Makanya Tuhan suruh kita apa? Datang sama Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya tema ini kiranya jadi modal setiap kita. Saya percaya Anda pasti punya cita-cita memasuki tahun 2024, punya keinginan. Saya udah jelaskan sama saudara. Saya berharap Anda bisa menangkap ini dengan baik. Ingat, cita-citamu akan jadi kenyataan, akses masuknya Yesus. Cita-citamu akan terrealisasi. Apa yang kau rindukan, doakan itu akan terlaksana. Asal cita-citamu, kerinduanmu, aksesnya itu, jalan masuknya adalah Yesus. Dia bukan cuma jalan masuk keselamatan loh. Dia jalan masuk keberhasilan saudara. Dia menjadi pintu masuk, jalan masuknya keberhasilan rumah tangga saudara. Pekerjaan saudara, kesembuhan saudara, apapun cita-cita saudara akan terlaksana kalau akses masuknya itu adalah Yesus. Makanya mendekatlah kepada Yesus. Profesor Komai terus menerus dia suruh kita mendekatkan diri. Kenapa? Sebab aksesnya sudah dibuka. Anda gak perlu permisi lagi, Anda gak perlu perantara datang sama pendeta. Anda di rumah bisa datang sama Tuhan. Rahasianya adalah datang terus kepada Tuhan. Jangan terlewatkan satu hari Anda bolong gak datang. Anda yang rugi. Dia akses keberhasilan saudara di tahun depan loh saudara. Saya mau coba bandingkan dengan waktu yang ada. Ya sekitar 2 menit ini cukup enggak waktunya. Saya coba bandingkan dengan Mazmur 91. Atau Anda catat saja deh ya. Saya terangkan ini kepanjangan kali ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Lalu 14 sampai 16. Ayat-ayat ini bicara masa sukar. Masa-masa sulit. Tapi kalau kita berlindungnya mendekat kepada Tuhan. Kalau Anda lihat mulai ayat 14. Ya tolong multimedia. Ayat 16. Ayat 14 saya baca ya. Itu masa sukar kan di ayat 1 sampai 4. Tapi kalau kita baca ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Mendekat, merapat, melekat sama Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Macam-macam boleh terjadi di tahun depan. Tuhan luputkan saudara. Aku akan membentenginya. Dijagai saudara. Sebab ia mengenal namaku. Akses sudah dibuka. Bila ia berseru, berdoa kepadaku kata Tuhan. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur. Sehat semua saudaranya. Akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya. Ini janji Tuhan. Orang yang merapatkan dirinya, melekatkan dirinya kepada Tuhan, dekat sama Tuhan. Apa kata Alkitab? Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tahun depan tetap kita selamat, tetap terpelihara, tetap dijagai. Cita-cita saudara akan jadi kenyataan kalau akses masuknya mendekat, itu adalah Yesus. Mendekatlah kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, saya tambahkan sekali lagi ya. Ayat terakhir, Mazmur 62 ayat yang kedua. Ayo sama-sama kita membaca ayat ini, kita kunci dengan ayat firman Allah ini. Mazmur 62 ayat yang kedua, 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kenapa Tuhan suruh kita mendekat sama Tuhan? Supaya kita tenang. Banyak orang kalah karena gak bisa tenang kan. Ambil keputusan salah, melangkahnya salah. Kenapa? Gak tenang. Saya percaya 2024 yang dicari orang itu apa? Damai, tenang hidupnya. Mau tenang? Ketenangan itu hasil mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang tenang itu keputusannya itu betul, dituntun sama Tuhan. Makanya saya dorong saudara, miliki modal ini, bangun modal di akhir tahun ini, di 26 Desember ini, untuk siap menyongsong dari mulai 1 Januari terus kita jalani 2024. Modalnya apa? Dekat sama Tuhan, makin mendekat, makin melekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka saya percaya akses kita terbuka di tahun depan. Ada pintu yang Tuhan buka buat setiap kita. Cita-cita saudara akan terlaksana. Tuhan sertai saudara. Tuhan berkati saudara, Tuhan kasih kekuatan pada setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa saudara.